Pemirsa, meski penyelesaian permasalahan perbatasan antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau telah ditenggat harus selesai di tahun 2019 lalu, namun hingga kini permasalahan tersebut tak kunjung usai. Persoalan ini juga sudah diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyelesaian masalah perbatasan antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau hingga kini tampaknya masih menggantung di pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Padahal sesuai jadwal permasalahan ini seharusnya selesai pada tahun 2019 lalu, namun ternyata hingga kini belum juga ada kejelasan. Kepala Bagian Pemerintahan Setkap Kutai Timur, Trisno, mengatakan sesuai dengan jadwal seharusnya masalah ini sudah diputuskan pemerintah pusat sejak tahun 2019. Namun hingga kini belum juga selesai. Bahkan sesuai tahapan, seharusnya kedua pemerintah diundang untuk mendiskusikan perbatasan ini. Dalam penyelesaian tapal batas dengan Berau, Trisno mengaku jika pihaknya sudah menyiapkan beberapa kajian sesuai kaidah yang berlaku. Mulai dari kajian historis, kajian sosial ekonomi, maupun kajian teknis. Karena itu, pihaknya berharap Kemendagri bisa memutuskan perbatasan ini sesuai kajian tersebut. Tapi kan kalau untuk batas memang harus sesuai dengan kajian, kan ada kaidah-kaidah yang harus diinikan. Sampai saat ini pemerintah Berau tidak pernah menyampaikan kajian apapun, tidak, kecuali hanya Undang-Undang 47 yang bukan kajian. Patokannya di situ ya? Ya, padahal kami sudah menyusun lengkap, makanya kami sudah sampaikan baik ke provinsi maupun kementerian, ini kajian sudah kita buat, ada kajian historis, ada teknis, ada sosial, politik, ekonomi di dalamnya. Dan kami sudah pasrahkan sepenuhnya ke Kementerian Dalam Negeri, apapun yang diputuskan, maka pemerintah berdasarkan kajian itu, maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan tunduk dan patuh. Disebutkannya perbatasan kedua daerah ini hanya bermasalah di segmen mangkok yang tidak sesuai dengan kaidah. Pada Undang-Undang 47 tahun 1999 tentang pemekaran, di segmen mangkok, desa tepian trap, terjadi ketidaktelitian karena mungkin kurang data. Ada penarikan yang harusnya kan dia kalau ngikut gunung terus tuh. Nah, ternyata yang diikuti itu di segmen mangkok itu dari Sungai Manubar itu, dia harusnya adalah belok ke kanan ngikuti punggung gunung yang membatasi das Kutim Sungai Manubar dan das Berau. Tapi di Undang-Undang 47 tidak. Dia belok ke kiri, dia masuk di gunungnya Kutim. Yang kanan masih das Kutim, kiri masih das Kutim. Nah, kalau kajian kami adalah dia harus mengikuti punggung gunung yang membagi antara das Kutim dan ini usulan kami. Nah, tapi Berau tidak. Berau mengikuti Undang-Undang 47. Dan memang kalau saya lihat di dalam areal itu ada beberapa perizinan dan HGU sudah diterbitkan oleh Berau. Selanjutnya menurut Trisno luas lahan yang bermasalah dengan Kabupaten Berau sekitar kurang lebih 800.000 hektar. Jika memenuhi kaidah maka Sungai Manubar tidak terpotong. Di mana Sungai Manubar ini tidak pernah ada orang Berau yang bisa mengatakan itu masuk wilayah Berau dari kerajaan dahulu sekalipun. Selain itu, Sungai Manubar itu bagian dari Kerajaan Kutai, tidak pernah masuk wilayah Kerajaan Gunung Tabur atau Kerajaan Sambaliung. Bonar, STV, Kutai Timur. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di STV News hari ini. Saya Dwi Putri Ananda, sampai jumpa di STV News berikutnya.